Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Marsaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi dengan materi yang saya akan bawa, yaitu pentingnya integritas pemilu memerangi korupsi dan kecurangan. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang pentingnya integritas pemilu memerangi korupsi dan kecurangan. Ya, pemilu yang berintegritas adalah kunci untuk menjaga demokrasi dan mencegah korupsi. Melalui pemilu yang bersih, adil, dan transparan, masyarakat dapat memilih pemimpin yang terpercaya dan bertanggung jawab. Menjaga integritas pemilu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi, serta kecurangan yang dapat merugikan seluruh rakyat. Selanjutnya itu definisi integritas pemilu. Integritas pemilu merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Hal ini mencakup proses pemungutan, penghitungan, dan pelaporan suara yang bebas dari kecurangan, manipulasi, atau intervensi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang legitimate dan dapat dipercaya oleh rakyat. Selanjutnya itu yaitu dampak korupsi dan kecurangan pemilu. Korupsi dan kecurangan dalam pemilu dapat berdampak serius pada demokrasi. Hal ini dapat mendistorsi hasil pemilu, memunculkan pemimpin yang tidak legitimate, dan menghilangkan kepercayaan publik pada proses politik. Dampak lain yang parah adalah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial serta memperburuk ketimpangan di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu tantangan menjaga integritas pemilu. Yaitu ada tiga. Yang pertama itu pembiayaan kampanye. Yang dimaksud pembiayaan kampanye itu yaitu pembiayaan kampanye yang tidak transparan atau berlebihan dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan pengaruh uang dalam pemilu. Yang kedua itu ada perincian data pemilih. Yang dimaksud dari perincian data pemilih itu yaitu menjaga kerahasiaan dan akurasi data pemilih merupakan tantangan penting untuk mencegah manipulasi data dan intimidasi pemilih. Oke, yang terakhir itu netralitas penyelenggara. Yang dimaksud dari netralitas penyelenggara itu memastikan independensi dan netralitas penyelenggara pemilu dan dari pengaruh politik dan kepentingan tertentu menjadi tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya yaitu peran penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas. Ada 4 faktor ya di sini ya. Yang pertama itu netralitas. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan independen dari kepentingan politik agar dapat memastikan proses pemilihan yang adil bagi semua peserta. Yang kedua itu ada transparansi. Penyelenggara perlu menjamin transparansi dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan dari pelaporan hasil. Yang ketiga yaitu profesionalitas. Penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi dan integrasi tinggi, serta berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Yang terakhir itu ada penegakan hukum. Penyelenggara berperan dalam menegakkan aturan dan sanksi hukum untuk mencegah dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya itu ada peran partai politik dan kandidat dalam menjaga integritas. Nah, di sini itu ada tiga faktornya nih. Yang pertama ada komitmen integritas. Yang dimaksud dari komitmen integritas itu partai politik dan kandidat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas pemilu dan bersedia menegakkan aturan main yang adil. Yang kedua itu ada transparansi kampanye. Mereka perlu menjamin transparansi dalam pembiayaan dan pelaksanaan kampanye, serta menghindari praktik politik uang atau kecurangan lainnya. Yang terakhir itu ada akuntabilitas. Yang dimaksud dari akuntabilitas itu yaitu partai dan kandidat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan kepada publik selama proses pemilu. Oke, selanjutnya kita beralih kepada
peran masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal integritas pemilu. Mereka dapat melakukan pengawasan independen untuk memantau proses pemungutan perhitungan dan pelaporan suara agar bebas dari kecurangan. Selain itu juga masyarakat sipil juga dapat melakukan advokasi dan edukasi publik terkait pentingnya pemilu berintegritas. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi. Selanjutnya ada pentingnya pengawasan independen dalam pemilu. Nah, ada 4 faktor juga di sini. Yang pertama ada pengawasan independen, yang dimaksud dari pengawasan independen itu ada pengawasan independen oleh lembaga non pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Sangat penting untuk memastikan integritas pemilu. Yang kedua ada akses informasi terbuka. Pengawas independen harus memiliki akses informasi yang terbuka dan transparan terkait seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga ada pelaporan temuan, eee, yaitu temuan-temuan pengawas independen harus disampaikan secara terbuka kepada publik untuk mendorong perbaikan integritas pemilu. Yang keempat itu ada tindak lanjuti. Yang dimaksud dari tindak lanjuti adalah rekomendasi dan tindak lanjut atas pelanggaran harus dilaksanakan untuk memastikan pemulihan integritas pemilu. Selanjutnya kita beralih ke strategi memerangi korupsi dan kecurangan pemilu, yaitu ada 5 faktor sini ya. Yang pertama ada penegakan hukum tegas. Yang dimaksud dari penegakan hukum tegas yaitu diperlukan sanksi hukum yang berat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap tindak pidana, korupsi, dan kecurangan dalam pemilu. Yang kedua ada peningkatan transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan dan pelaporan hasil, agar dapat diakses dan dipantau oleh publik. Yang ketiga ada pengawasan independen yang kuat, yaitu mendorong peran serta masyarakat sipil, media, dan pemantau independen lainnya untuk melakukan pengawasan komprehensif terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang keempat ada pendidikan pemilih, yaitu meningkatkan kesadaran dan literasi memilih terkait integritas pemilu, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Oke, yang kelima, yang terakhir, yaitu kolaborasi yang multi pihak. Membangun kerjasama yang erat antara penyelenggara, partai politik, kandidat, dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Yaitu selanjutnya ada komitmen bersama, yaitu menjaga integritas pemilu. Ya, di sini ada 3 faktor ya, dari komitmen bersama menjaga integritas pemilu. Yang pertama ada transparansi, yaitu membuka seluruh proses penyelenggaraan pemilu untuk diawasi publik. Tahap kedua itu ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan terkait pemilu. Yang ketiga ada integritas, yaitu, tahap terakhir itu menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Hal ketiga ini yaitu untuk menjaga integritas pemilu, yaitu tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara, partai politik, kandidat, dan masyarakat. Komitmen yang kuat dan kolaborasi yang erat di antara mereka akan menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang bersih, adil, dan kredibel. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh, akan melahirkan kepemimpinan yang legitimate di mata rakyat. Eee, Berhubung materi yang saya bawakan ini sudah selesai, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Terima kasih.